Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar semua? Berjumpa lagi dengan Bumia dalam materi Bahasa Indonesia. Di hari ini kita akan belajar menyajikan peta konsep dari isi buku fiksi ataupun buku non-fiksi. Apa sih itu peta konsep? Yuk kita bahas sama-sama. Peta konsep adalah suatu gambar yang memaparkan struktur konsep. Peta konsep tidak hanya menggambarkan konsep-konsep penting, tetapi juga menghubungkan antara konsep-konsep itu dengan konsep yang lainnya. Kami bisa melihat contohnya di sini. Jadi, ini adalah peta konsep di mana yang tengah, bagian tengah itu adalah merupakan inti ataupun pusat dari peta konsep. Berarti peta konsep atau mind map di sini membahas tentang organisasi komputer, ya. Organisasi komputer itu jenisnya atau yang dibahas ada beberapa macam, yaitu dari output device, input device, ya, hierarki komputer, sistem bus, memori. Ini menunjukkan hubungan antar konsep, ya. Kemudian ketika membahas tentang memori, nah, itu masih ada hubungan lagi bahwa memori komputer itu masih dibedakan menjadi memori internal dan memori eksternal. Memori internal itu jenisnya apa? RAM, cache memory, ROM. Kemudian eksternal ada flash disk, hard disk, CD, DVD. Kemudian zip disk, floppy disk. Ini menunjukkan hubungan konsep-konsep dari organisasi komputer. Nah, jadi seperti ini. Ini akan membantu kita untuk mengetahui hubungan konsep-konsep dari sebuah isi buku, ya, ataupun organisasi tertentu, sehingga nanti akan memudahkan kita untuk memahami ilmu ataupun memahami sesuatu. Nah, kemudian bagaimana sih langkah-langkah menyusun peta konsep? Yaitu yang pertama, kalian harus mengidentifikasi ide utama, ya. Dalam buku itu membahas tentang apa, misalnya tentang tumbuhan, tentang hewan, ataupun tentang terjadinya pelangi misalnya. Jadi ide utamanya apa. Kemudian setelah itu mengidentifikasi ide sekundernya. Bagian-bagian dari ide utama itu dalam yang dibahas adalah apa? Tumbuhan, misalnya ada tumbuhan berdaun lebar, ada tumbuhan tinggi, dan sebagainya. Kemudian menempatkan ide utama di tengah atau di puncak, ya. Setelah itu mengelompokkan ide sekunder di sekeliling ide utama secara visual, sehingga menunjukkan hubungan ide-ide tersebut dengan ide utama. Ya, tadi contohnya seperti yang tadi saja. Dan apakah akan selalu seperti itu? Tidak. Banyak sekali peta konsep yang bisa kalian buat, tergantung dari kreativitas kalian, ya. Kemudian apa sih contohnya? Ya, contoh-contohnya ini ada beberapa, ada yang bentuknya pohon, ada yang bentuknya abstrak atau ular atau apa ini, ada yang bentuknya diagram, ada yang bentuknya seperti ini, ya. Jadi terserah bentuknya seperti apa, kreativitas dari kalian semua. Kemudian, tahukah kamu manfaat membuat peta konsep dari sebuah buku? Kenapa kita perlu membuat peta konsep? Karena akan mempermudah kalian dalam memahami isi bab dalam buku fiksi ataupun buku non-fiksi, sehingga kalian bisa mengetahui secara garis besar isi bab atau isi buku yang kalian baca, ya. Dan kalian ketika disuruh menceritakan isi bukunya, kalian akan masih ingat karena kalian sudah tahu
keterhubungan ya, keterhubungan antar bab-bab yang ada di dalam buku tersebut. Kemudian ketika kalian membuat peta konsep, tentu hal utama yang kalian lakukan adalah membaca secara keseluruhan isi buku, baik fiksi ataupun buku non-fiksi, dan kamu harus menggunakan teknik membaca cepat agar cepat dalam memahami isi buku, bisa menyelesaikan buku yang kamu baca itu dengan lebih cepat, tetapi juga tahu isi atau paham isi dari buku yang kalian baca. Nah, apa sih teknik membaca cepat? Teknik membaca cepat adalah salah satu teknik membaca untuk mengelola informasi dalam bacaan secara cepat dengan gerakan mata yang menyapu halaman demi halaman dengan kecepatan tinggi. Jadi, dalam membaca cepat itu tidak dibaca semua anak-anak, ya, hanya dibaca yang penting-penting saja. Dan apakah bisa? Bisa, asalkan anak-anak terbiasa membaca. Kalau baru pertama kali membaca langsung disuruh membaca cepat, biasanya belum bisa. Artinya bisa, tetapi tidak paham apa yang isi dari buku tersebut, ya. Jadi harus banyak latihan, dan setiap orang itu kemampuannya beda-beda dalam mempraktekkan teknik membaca cepat ini. Jadi harus semakin dia berlatih, semakin dia sering membaca, maka kemampuannya akan semakin cepat menangkap isi buku, ya. Jadi fungsinya adalah dapat digunakan untuk memahami isi buku dan non-fiksi secara cepat. Kemudian pada saat membaca itu sebenarnya seseorang itu pasti otomatis bisa kok membedakan informasi yang dianggap perlu dan informasi yang dianggap tidak perlu. Itu mata itu langsung bisa mengolah kok, mana kata yang penting, mana yang kata tidak penting. Biasanya dalam baca itu otak kita otomatis akan mencerna, misalnya kata yang, di, kan, dari, itu biasanya enggak dibaca sama kita. Mata itu otomatis akan memproses kata-kata yang yang itu perlu, penting atau tidak penting, ya. Jadi semua orang bisa menerapkan membaca cepat. Kemudian tekniknya apa saja? Ada teknik fiksasi. Teknik fiksasi itu adalah teknik membaca cepat dengan cara membuat titik-titik kecil di kertas bergaris. Ya, jadi ada titik-titik hitam dan mata kita fokus pada titik-titik hitam itu. Kemudian selain itu ada banyak. Ada pola zigzag. Ini pola itu bukan kita membaca kemudian kita gambari zigzag, spiral, tidak ya. Tetapi ini menunjukkan gerakan mata. Jadi ketika zigzag itu berarti matanya adalah ke samping, setelah itu langsung ke bawah, ke samping lagi ke bawah, sehingga menemukan informasi penting dalam halaman tersebut. Dan pola zigzag ini biasanya dipakai untuk diterapkan untuk teks ataupun buku yang sulit, atau dalam halaman itu membahas hal yang cukup sulit, biasanya menggunakan pola zigzag. Kemudian bisa juga menggunakan pola spiral. Ini biasanya cocok untuk teks yang agak sulit, ya, agak sulit. Jadi matanya itu melingkar per paragraf, biasanya per paragraf untuk menemukan ide utamanya. Jadi dibaca secara sekilas mencari ide utama setiap paragrafnya. Kemudian pola diagonal berarti dibaca secara menyeluruh satu halaman itu dari pojok kiri sampai pojok kanan secara dalam satu waktu, dan itu mata otomatis akan melihat kata-kata kunci yang ada dalam satu halaman itu. Biasanya digunakan untuk teks ataupun bacaan yang mudah. Misalnya membaca kamus itu juga, atau membaca koran, kita belum tahu mau membaca apa, baru mencari topiknya, topik apa yang akan kita cari. Nah, itu bisa menggunakan pola diagonal. Kemudian pola horizontal itu juga bisa digunakan untuk teks yang mudah, membaca kamus misalnya, ya, ataupun membaca yang indeks, membaca glosarium, ya,
Nah, kita fokus pada kata yang akan kita cari. Nah, itu bisa menggunakan pola horizontal. Nah, itu saja yang akan kita bahas hari ini. Semoga paham dan kita bertemu di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.